warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majida F. Al-Fatiri. Di sini saya dari FPL 2 S1 Keperawatan. Di mana di sini saya akan melakukan tindakan defibrilator atau penggunaan defibrilasi atau defibrilator. Di mana defibrilator ini adalah alat perangkat untuk mengalirkan listrik atau arus listrik ke jantung untuk mengembalikan detak jantung. Dan sedangkan defibrilasi adalah tindakan pengobatan defibrilatif untuk keadaan yang mengancam kehidupan pada aritmia jantung, yaitu ventricular fibrilasi atau VF dan ventricular tachycardy atau VT. Dimana tujuannya yaitu untuk mengembalikan irama jantung ke irama sinus rhythm, atau tujuan yang kedua itu untuk sinkronisasi dalam memperbaiki depolerasi kelistrikan dan juga irama jantung. Untuk indikasinya di sini pasien dengan gambaran EKG ventricular fibrilasi atau VF dan juga pasien dengan gambaran EKG ventricular tachycardy atau VT. Di sini untuk alatnya yaitu ada defibrilator set, ada jelly, ada obat-obatan emergensi yang nantinya digunakan, ada squid, ada NaCl 0,9%, lalu ada set terapi oksigen dan juga set infus untuk set infus, dan juga ada juga set intubasi. Kita saksikan untuk tindakan dari defibrilator ini. Baik, di sini kita akan melakukan tindakan terkait defibrilator kepada pasien yang mengalami henti nadi, di mana nantinya untuk prosedurnya itu akan yang kita persiapkan adalah kontrak kepada klien terlebih dahulu, di mana kontrak klien ini kita lakukan kepada keluarga klien untuk nantinya pengisian inform consent atau lembar persetujuan terhadap tindakan ini. Nantinya akan ada penyampaian tujuan dilakukan tindakan dan juga prosedur bagaimana nantinya tindakan itu dilakukan. Baik, untuk tujuan dari tindakan defibrilator ini yaitu bertujuan untuk mengembalikan irama jantung pasien yang tadinya tidak normal menjadi normal kembali, atau dalam irama jantung sinus rhythm. Dan juga selanjutnya nanti akan ada penggunaan alat, di mana alat ini yaitu alat defibrilator yang nantinya akan dinyalakan dengan energi yang dibutuhkan yaitu 200 joule karena pasiennya merupakan pasien dewasa. Lalu untuk DC shock ini nantinya akan dipasang alat elektroda pasang di bagian tubuh pasien. Selanjutnya untuk tindakannya langsung saja. Di sini terdapat pasien yang mengalami henti nadi atau kita sebut saja ventricular tachycardy tanpa nadi, di mana kita harus melakukan cek nadi terlebih dahulu karena pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Kita cek terlebih dahulu kesadarannya. Bapak-bapak, pasiennya tidak sadarkan diri, lalu kita lakukan cek nadi. Ketika dicek nadi, klien tidak ada nadinya, lalu kita akan lakukan kode blue. Sebelum kita mendapatkan bantuan dari tim lainnya, kita akan melakukan RJP terlebih dahulu. Kita lakukan RJP sampai bantuan datang. Setelah bantuan datang, kita siapkan alat defibrilatornya, kita nyalakan. Lalu kita membagi tugas untuk beberapa orang melakukan RJP dan juga beberapa orang menyiapkan obat-obatan, dan kita siapkan alat defibrilatornya terlebih dahulu. Kita nyalakan. Nah, sambil kita menyalakan alatnya, kita pasang elektroda di bagian tubuh pasien. Kemudian dibantu beberapa orang tim. Setelah terpasang elektroda, kita hentikan dulu RJP dan kita baca untuk
monitor atau EKG-nya, irama jantungnya seperti apa. Ternyata klien mengalami ventricle tachycardia tanpa nadi, maka kita akan lakukan DC shock. Lalu kita sambil menyiapkan alat DC shock, kita berikan RJP terlebih dahulu kepada pasien. Menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan untuk DC shock dengan kekuatan listrik 200 joule. Kita ambil pedal, lalu kita berikan jelly, minta bantuan kepada rekan setim. Ketika kita sudah menyiapkan untuk DC shock, maka kita lakukan stand clear untuk yang melakukan RJP untuk menjauh dari keadaan pasien. Lalu kita lakukan charging, lalu kita simpan di bagian tubuh pasien seperti ini. Kita lakukan charging sampai pedal terisi penuh energinya. Charging, lalu jika energi sudah penuh, beri aba-aba dengan suara keras dan jelas agar tidak ada lagi anggota tim yang masih ada kontak dengan pasien atau korban. Lalu termasuk juga yang operator defibrilator dengan mengucapkan shock on 3, yaitu kita juga melakukan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Shocking, lalu kita tunggu energi tersalurkan kepada tubuh, dan kita lihat juga monitornya, lalu kita shock deliver. Setelah shock deliver atau selesai, kita amati lagi gambaran EKG-nya, apakah pada pasien ini masih sama untuk irama jantungnya atau sudah normal. Ketika irama jantung masih dikatakan ventricle tachycardia ataupun tidak normal, maka lanjutkan RJP dan juga kita siapkan lagi untuk DC shock. Lalu kita amati monitor, kita lihat irama jantungnya apakah sudah normal atau tidak. Kalau tidak normal, kita lanjutkan dengan RJP dan juga untuk mempersiapkan DC shock yang kedua. Dan ketika normal, maka kita hentikan semuanya. Lalu untuk algoritma dari ketika pasien mengalami ventricle fibrilasi ataupun ventricle tachycardia tanpa nadi, maka yang pertama kita lakukan seperti tadi, yaitu melakukan DC shock yang pertama, lalu RJP dan juga no drug ataupun tidak diberikan obat. Lalu kita SAS karena kita juga membutuhkan energi dan juga istirahat untuk kita. Lalu kita lakukan DC shock yang kedua. Lalu setelah itu kita amati juga monitor. Lalu kita ketika tidak ada irama yang normal, maka kita lakukan RJP. Lalu disertai dengan pemberian obat epinefrin 1 mg. DC shock yang kedua yaitu dilakukan, dan kita lihat monitor kembali untuk selanjutnya apakah kita melanjutkan RJP atau tidaknya. Ketika irama jantung tidak normal, maka kita akan lakukan RJP kembali dan juga pemberian obat epinefrin 1 mg. Lalu kita lakukan SAS untuk melakukan DC shock yang ketiga. Lalu ketika DC shock yang ketiga setelah dilakukan, kita lakukan amati lagi monitor dengan melihat apakah sudah normal atau tidaknya. Lalu ketika tidak normal, maka kita lakukan kembali RJP dengan pemberian amiodaron, yaitu sekitar 300 mg, dan kita lakukan SAS kembali. Lalu kita akan melakukan DC shock yang keempat, di mana nanti kita akan melakukan pengamatan monitor. Ketika tidak normal, kita lakukan RJP kembali dan pemberian epinefrin 1 mg, lakukan SAS kembali. Lalu kita akan melakukan DC shock yang kelima, yaitu seperti biasa kita melihat monitor kembali. Ketika tidak ada kenormalan, maka kita lakukan RJP kembali dengan pemberian amiodaron 150 mg. Lalu kita SAS. Lalu kita akan melakukan DC shock yang ke-6,
maka kita lihat kembali monitor dan juga kita lakukan RJP kembali dengan pemberian epinephrine 1 mg dan kita lakukan SAS sampai kita melakukan DC shock yang ke-7, di mana kita melihat monitor kembali dan kita lakukan RJP ketika nadinya belum normal atau irama jantungnya belum normal. Tapi kita di sini melakukan RJP-nya tanpa obat atau no drug. Lalu kita lakukan SAS kembali sampai kita melakukan DC shock yang ke-8, di mana DC shock yang ke-8 ini kita lihat juga setelahnya, kita amati monitor kembali apakah sudah normal atau tidaknya. Tapi ketika tidak normal, maka kita lakukan RJP dan pemberian epinephrine 1 mg. Nah, baik, untuk algoritmanya seperti itu. Mungkin untuk tindakannya dari tindakan defibrilator itu seperti itu, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya mungkin nantinya akan dibereskan alatnya ketika pasien normal, maka alatnya akan dilepaskan dan juga dibersihkan. Lalu ketika pasien ada dari nadinya tetap tidak normal, maka terus akan dilakukan DC shock dan juga RJP. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereskan alat, lalu kita cuci tangan.